Dek, tahu kebijakan fiskal nggak, Dek? Enggak. Kenapa nggak tahu, Dek? Belum pernah dengar. Oh, belum pernah dengar. Oke. Jurusan apa? IPS. IPS. Oh iya. Ntar belajar ya, Dek ya? Iya. Oke. Teh mau tanya, Teh, tahu kebijakan fiskal nggak, Teh? Enggak. Nggak? Oke, Teh. Kemarin kita sudah belajar tentang kebijakan moneter, dan minggu sekarang kita akan belajar tentang kebijakan fiskal. Saya tugaskan kamu untuk mencari tentang materi tersebut. Kamu tahu kan tentang kebijakan fiskal itu apa? Saya tidak tahu kebijakan fiskal itu apa. Bisakah Anda memberitahunya kepada saya? Saya belum mengerti. Jadi kamu harus mencari mulai dari pengertian sampai bentuk-bentuk kebijakan fiskal itu seperti apa. Apakah harus seperti itu? Ya, kamu harus seperti itu. Kamu harus mengumpulkan tugas itu dalam minggu ini juga. Saya tidak mau tahu, kamu harus bisa mengumpulkan minggu ini juga. Oke, saya akan mengerjakannya. Itu hal yang mudah. Oke, sana, kerjakan. Kebijakan fiskal dari mana ya? Saya bisa menemukan materi tersebut. Andai saja ada orang yang membantu saya. Hei, kamu mengagetkanku. Sedang apa kau? Kau terlihat tampak bingung. Apa yang sedang kau lakukan? Ya, saya memang sangat bingung. Tenang saja, saya ada solusinya. Haha. Saya diberi tugas oleh dosen saya tentang kebijakan fiskal. Saya punya teman namanya Tony. Dia sangat hebat. Dia adalah teman yang sangat hebat bagi saya. Ya, semoga saja dia bisa membantu saya. Tapi benarkah dia bisa membantu? Oh, tentu saja. Dia teman yang sangat hebat. Dia pasti dapat menyelesaikan masalah yang kau sedang rasakan. Bisakah kamu menjelaskan tentang kebijakan fiskal? Dosen itu memberikan tugasnya kepada saya. Oke, boleh. Jadi apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan pemerintah untuk mengarahkan kepada perekonomian yang jauh lebih baik. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kamu mengerti kan tentang yang saya jelaskan tadi? Ngomong-ngomong, apa itu bentuk-bentuk kebijakan fiskal? Coba kamu cari tahu ke yang lain yang jauh lebih tahu. Mungkin ada yang lebih mengerti dan paham tentang bentuk kebijakan fiskal. Saya kurang mengerti. Saya akan pergi dulu. Silahkan kamu cari tahu ke yang lain. Bye. Kebijakan fiskal, ya tentu aku tahu. Yang pertama yaitu kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Yang kedua, kebijakan yang menyangkut perpajakan. Dan yang ketiga, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Oke, tapi aku masih bingung. Bisakah kamu jelaskan lagi padaku? Oke, aku akan jelaskan. Jadi, Yaitu kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Pembelian pemerintah atau negara merupakan unsur dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf G atau government. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Belanja ini meliputi pembangunan jalan raya, gedung sekolah, gaji guru sekolah, penerapan kemiliteran, dan lain-lain. Kedua, kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas. Baik perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa, bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan. Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Hal ini biasa disebut tax reform. Ketiga, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat dari pembayaran transfer ini merupakan bagian dari belanja pemerintah. Tapi sebenarnya pembayaran transfer tidak termasuk dalam komponen G di dalam perhitungan pendapatan nasional.
All set. You go ahead, I'll catch up. Don't be too long. I just can't believe the loveliness of love.